Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang teknologi sistem informasi. Perkenalkan, nama saya Adelia Wahyusteningsih dengan NIM 1707619068. Saya Agung Satria Putra dengan NIM 1707619079. Nama saya Tengku Sriananda dengan NIM 17076196066. Nama saya Riansyah, NIM 1707619073, Prodi Pendidikan Bisnis kelas B. Nama saya Khairunisa, NIM 170799067. Nama saya Muhammad Hafiz dengan NIM 1707619078. Kenalkan, nama saya Iksan Mawardi dengan nomor induk mahasiswa 1707619075. Perkenalkan, nama saya Warren Eskila Diransyah dari Pendidikan Bisnis B. NIM saya 1707619074. Sistem komputer. Sistem dalam bahasa Latin yaitu sistema dan dalam bahasa Yunani yaitu systema, yang artinya suatu kesatuan yang saling berhubungan. Sedangkan komputer itu sendiri merupakan alat elektronik yang digunakan untuk penggunaan pengolah data. Jadi, sistem komputer adalah perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan saling berinteraksi satu sama lain dalam melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat-perangkat yang ada dalam komputer yaitu hardware, software, dan brainware. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi sistem komputer. Sistem komputer sendiri memiliki 4 fungsi. Yang pertama, menginput semua jenis data yang dimiliki pengguna ke dalam komputer menggunakan perangkat hardware, seperti mouse, keyboard, mikrofon, dan sebagainya. Fungsi selanjutnya, memproses semua data yang telah masuk ke sistem berupa data mentah menjadi sebuah informasi menggunakan perangkat software. Yang ketiga, menghasilkan output atau informasi yang diinginkan pengguna dengan hasil berupa video, gambar, tulisan, ataupun suara. Output ini tergantung perintah user sebelumnya. Kemudian fungsi terakhir yaitu menyimpan data yang diperlukan oleh sistem berupa hasil output ke dalam memori komputer yang sudah ada atau memori eksternal. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sistem perangkat keras atau disebut juga dengan hardware. Hardware sendiri adalah bagian dari sistem komputer eksternal. Biasanya, komponen tersebut dapat dilihat dan diraba secara fisik untuk mendukung proses komputerisasi tersebut. Nah, berdasarkan fungsinya, sistem perangkat keras dapat dibedakan menjadi beberapa komponen. Yang pertama adalah sebagai alat input device. Di sini, alat input device biasanya digunakan untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam memori dan diproses sehingga menghasilkan data atau informasi yang diperlukan. Kemudian, input device ini dapat dibedakan menjadi 2 sifat. Yang pertama itu secara langsung dan tidak langsung. Maksudnya di sini adalah secara langsung dapat langsung diproses oleh alat pemrosesnya itu sendiri, seperti contohnya keyboard, mouse, scanner, dan juga sensor. Sedangkan yang tidak langsung yaitu biasanya input yang melalui media tertentu sebelum input itu diproses oleh alat pemroses, seperti contohnya hard disk. Fungsi yang kedua adalah process device. Biasanya unit ini digunakan untuk menerima data dari peralatan input dan diproses sehingga menghasilkan sebuah informasi dan hasilnya tersebut ditampilkan oleh komputer. Contohnya itu seperti CPU atau kita sebut Central Processing Unit dan memori utama. CPU itu sendiri merupakan otak dari sebuah komputer. Biasanya berfungsi untuk mengendalikan proses kerja komputer dengan dibantu oleh perangkat lainnya. Sedangkan memori utama dapat dibedakan menjadi 2, yaitu RAM dan ROM. RAM itu sendiri adalah Random Access Memory. Memori ini dapat disimpan hanya sementara, yang sifatnya sementara. Dan apabila komputer itu mati, data tersebut tidak dapat tersimpan. Nah, yang kedua itu ROM, yang artinya Read Only Memory. Seperti namanya saja,
Memori ini hanya dapat dibaca saja dan tanpa bisa diperbarui. Dari keempat fungsi tersebut, mungkin beberapa sudah dijelaskan oleh Saudari Adelia Wahyustaningsih, alat masukan, alat pemproses. Nah, alat keluaran atau sering disebut output yang dihasilkan dari pengolahan data dapat digolongkan ke dalam 3 bentuk, yaitu tulisan, image, dan suara. Nah, untuk mendapatkan bentuk-bentuk tersebut, dibutuhkan alat keluaran seperti bentuk hard copy device dan soft copy device. Untuk alat simpanan luar ini dapat digolongkan ke dalam Sequential Access Strobe Device atau SASD dan Direct Access Strobe Device atau DASD. Kapasitas SASD cukup besar dan harga per bit informasi yang dapat direkam cukup murah. Namun kecepatan juga semakin lambat. Begitupun DASD. Bedanya apa dengan DASD dan EASD? Bedanya yaitu data yang tersimpan tidak dapat dilakukan pengaksesan langsung di posisinya, sedangkan DASD data yang tersimpan dapat dilakukan pengaksesan langsung di posisinya. Iya, terima kasih. Potong aja ya. Bagian ini saya akan menjelaskan tentang sistem perangkat lunak atau biasa kita sebut dengan sebutan software. Berbeda dengan perangkat keras yang memiliki bentuk fisik, software ini nggak punya bentuk fisik, nggak punya wujud, tapi kita bisa gitu mengoperasikannya. Karena secara definisi, sistem perangkat lunak ini merupakan sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikelola oleh sebuah komputer. Nah, jadi data elektronik ini tuh berupa instruksi atau program yang akan menjalankan instruksi khusus. Jadi dalam sebuah perangkat komputer, ini harus diinstal dulu softwarenya, perangkat lunaknya, baru kita bisa mengoperasikan komputer tersebut. Nah, oleh karena itu, setiap komputer ini softwarenya beda-beda, perangkat lunaknya tuh beda-beda. Tergantung kita sebagai user mau pakai software apa, mau pakai perangkat lunak apa. Nah, secara fungsi, sistem perangkat lunak ini punya 2 fungsi umum. Yang pertama, sebagai pemroses data, perintah, atau instruksi khusus, yang nantinya bakal mengoperasikan komputer sesuai dengan apa yang kita instruksikan. Nah, kalau yang kedua, ini sebagai sarana interaksi antara pengguna dengan perangkat kerasnya. Jadi, kayak misalnya perangkat keras ini printer. Printer ini punya software, punya driver namanya kalau di komputer. Nah, itu softwarenya, driver itu. Kalau nggak ada driver, printer ini nggak bakal bisa kita gunain. Kemudian perangkat lunak dibagi lagi nih, jadi beberapa kategori. Kategori pertama nih ada software system. Software system ini sistem operasi yang ada di komputer kita. Contohnya kayak Windows, Linux, macOS. Kalau dari kita kayaknya kebanyakan pakai Windows ya, soalnya Windows ini emang yang paling gampang buat dijalanin. Paling user friendly banget deh pokoknya. Nah, yang kedua nih ada software browser. Software browser nih search engine atau mesin pencari yang biasa kita buat nyari informasi, nyari data-data, atau nyari apapun itu. Nah, ini contohnya kayak Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, dan Internet Explorer. Nah, yang ketiga ada tools. Tools ini biasa kita gunakan untuk menunjang perkuliahan, perkantoran. Nah, ini contohnya kayak pengolah kata, pengolah angka. Nah, tuh Microsoft Word, Microsoft Excel. Nah, kemudian yang keempat, ini ada multimedia software. Multimedia software ini berarti kayak buat edit foto, edit video. Nah, contohnya tuh kayak Adobe, Corel. Nah, itu. Nah, kemudian terakhir nih ada antivirus software. Antivirus software ini berarti software yang digunakan untuk mencegah malware atau firmware yang mau masuk ngerusak PC atau laptop atau komputer kita gitu. Nah, ini kayak contohnya Avira, Kaspersky, Smartdav dari Indonesia. Macam-macam perangkat lunak. 1. Perangkat lunak berbayar. Beberapa contoh produk perangkat lunak ini adalah Microsoft Windows, CorelDRAW, dan sebagainya. 2. Freeware. Freeware bersifat gratis, bahkan Anda bisa menggunakannya tanpa batasan waktu. Contoh produk dari freeware ini adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, dan sebagainya. 3. Free software. Anda harus membeli perangkat lunak ini, namun Anda bebas untuk melakukan pengadaan, modifikasi, bahkan distribusinya. 4. Shareware. Shareware ini biasa dimanfaatkan oleh perusahaan pengembangan antivirus. 5. Malware. Tujuan pembuatan software ini untuk menyusup bahkan merusak sistem jaringan komputer. Yang 6.
open source software. Perangkat lunak ini gratis dan memiliki sifat yang terbuka. Contoh dari perangkat lunak ini adalah Linux. Apa hubungan antara perangkat lunak dengan perangkat keras? Hubungan dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer dapat digambarkan pada gambar berikut ini. Agar perangkat keras dapat berfungsi dan bekerja dengan optimal, maka diperlukan sistem operasi untuk mengaturnya. Supaya sistem operasi ini aktif, maka harus diletakkan di RAM yang ada di depan di alat pemproses. Setelah sistem operasi aktif di RAM, sistem operasi ini ibaratnya manajer yang akan mengatur semua operasi sistem komputer. Sistem operasi akan mengatur penggunaan alat-alat perangkat keras komputer. Jika program aplikasi Anda membutuhkan keyboard dan layar untuk memasukkan data, sistem operasi akan menghubungi BIOS atau Basic Input Output System untuk melakukannya. Hubungan antara perangkat keras maupun perangkat lunak itu saling berkaitan satu sama lain. Jika salah satu perangkat itu tidak digunakan, maka proses penggunaan komputer tidak akan berjalan dengan baik atau sempurna sesuai yang diinginkan. Perangkat keras tanpa adanya perangkat lunak komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak berguna, karena kedua perangkat itu akan saling melengkapi jika digunakan untuk menjalankan suatu komputer agar berjalan dengan semestinya. Seperti halnya presiden dengan para menteri-menteri yang dibantu untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, dengan semestinya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.